Saudara, banyak orang Kristen mengalami pergumulan yang sama, di mana ketika mereka mulai belajar hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ketika mulai belajar aktif melayani, seolah-olah masalah dan pergumulan bukannya berkurang, tapi terasa makin banyak dan makin berat. Dan mungkin Anda juga sedang mengalami saat ini. Sehingga tidak jarang orang seperti ini akhirnya mulai berpikir, kalau demikian lebih baik saya tidak terlalu aktif, saya tidak usah melayani, jadi orang Kristen biasa-biasa saja, yang penting ke gereja. Mengapa ini terjadi dan bagaimana mengatasinya? Ikuti video ini sampai selesai dan Anda akan mendapatkan jawabannya. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan Anda subscribe, like, dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan video terbaru yang memberikan inspirasi dalam hidup saudara. Saudara, pergumulan untuk aktif, untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan adalah sebuah langkah yang tidak mudah. Karena setiap kali kita mulai melakukan hal seperti ini, maka seolah-olah sesuatu terjadi, masalah seolah-olah makin banyak, tekanan hidup juga makin besar, sehingga membuat kita mulai berpikir kembali, apakah langkah saya hidup sungguh-sungguh dan aktif melayani benar? Mengapa ini terjadi? Ada dua alasan. Yang pertama adalah karena iblis tidak senang Anda dan saya hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Iblis tidak suka kalau kita jadi orang Kristen yang tidak biasa, tapi jadi orang Kristen yang luar biasa. Iblis tidak akan tinggal diam ketika kita mulai aktif melayani. Ketika kita hidup sungguh-sungguh rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, aktif melayani, maka kita sebagai orang Kristen memperoleh satu kekuatan rohani, sehingga kita tidak mudah untuk dijatuhkan oleh iblis. Karena itu melalui situasi, melalui pergumulan, itulah cara iblis untuk menekan hidup kita, sehingga kita menjadi lemah, dan ketika saatnya lemah, itulah firman Tuhan katakan untuk kita waspada, karena iblis itu seperti singa yang mengaum, yang siap untuk menerkam hidup Anda dan saya. Karena itu wajar ketika kita mulai serius di hadapan Tuhan, dia berusaha untuk menekan, melemahkan kita, bahkan juga membuat kita mengurungkan niat kita untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, saudara, mengapa ketika kita hidup sungguh-sungguh, kita hidup untuk belajar melayani lebih serius di hadapan Tuhan, banyak pergumulan terjadi, karena kita lebih terkonsentrasi kepada masalah dan pergumulan daripada panggilan, pengutusan, dan penempatan Allah dalam hidup kita. Saya memberikan dua contoh Alkitab di dalam Perjanjian Lama dan di dalam Perjanjian Baru. Yang pertama kita melihat kehidupan Musa. Musa seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, tapi dalam awal-awal pelayanannya, ketika dia berangkat bersama dengan Harun untuk menghadap Firaun, melakukan apa yang Tuhan mau, ternyata apa yang terjadi tidak semudah yang dibayangkan. Yang pertama, dia ditolak oleh Firaun. Mentah-mentah ditolak. Yang kedua, bukan hanya ditolak. Karena penolakan itu, maka Firaun menjadi marah sehingga makin menekan orang Israel yang menjadi budak Firaun pada waktu itu, memaksa mereka membuat batu bata, namun bahan tidak disediakan lagi seperti sebelumnya. Akibatnya orang Israel menyalahkan Musa, marah kepada Musa, gara-gara Musa cari gara-gara. Karena itu ketika orang Israel juga marah, maka Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan, mengapa terjadi seperti ini? Bukankah aku sudah berkata kepadamu ketika engkau mengutus aku? Memang sebelumnya Musa berkata, Tuhan, bagaimana kalau orang Israel tidak percaya? Musa mulai bimbang.
Tetapi kita bersyukur pada akhirnya Musa tetap taat kepada Tuhan, dan tangan yang kuasa itu akhirnya bekerja, tangan Tuhan, untuk mendatangkan 10 tulah, sehingga orang Israel bisa keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa. Dalam perjanjian baru kita melihat kehidupan Rasul Paulus dan Silas. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat yang pertama sampai selanjutnya. Dalam perjalanan misi mereka mendapat penglihatan di mana orang-orang Makedonia memanggil mereka untuk memberitakan Injil. Dan dari penglihatan itu, mereka mengambil kesimpulan bahwa Tuhan memanggil mereka untuk memberitakan Injil selangkah lebih maju menyeberang ke Makedonia, ke daerah Eropa. Dan mereka mentaati, mereka melakukannya. Namun apa yang terjadi ketika mereka memasuki Makedonia dan sampai di kota Filipi, bukannya penerimaan, tetapi malah mereka didera, bahkan juga dimasukkan ke dalam penjara. Bukan hanya di dalam penjara, bahkan kaki mereka pun dipasung. Sebuah peristiwa yang tidak terduga. Bagaimana hamba-hamba Tuhan ini yang mentaati panggilan Tuhan malah masuk ke dalam penjara. Kalau kita melihat situasi ini, tentu sesuatu yang tidak mengenakan. Dan begitu mudah kita langsung mengatakan, udah ini cukup sekali dan aku tidak mau terjadi lagi, tidak mau lagi melayani Tuhan. Tapi yang luar biasa adalah Paulus dan Silas dicatat di dalam Alkitab bahwa malam itu mereka memuji Allah dan berdoa. Doa dan pujian yang dilakukan oleh Paulus dan Silas dinaikkan dengan bersuara, sengaja bersuara supaya orang-orang dalam tahanan itu dan juga kepala penjara mendengarkan apa yang disampaikan oleh Paulus dan Silas. Saudara, mengapa bisa melakukan hal seperti ini? Karena Paulus dan Silas sadar bahwa di dalam penjara pun itu adalah satu pengutusan, satu penempatan Tuhan untuk mereka memberitakan Injil. Orang-orang dalam penjara, termasuk kepala penjara, tidak mungkin ditemui oleh Paulus dan Silas jika mereka tidak masuk ke dalam penjara. Paulus dan Silas tidak berkonsentrasi tentang masalah, pergumulan, dan apa yang mereka alami saat itu yang memang benar tidak menyenangkan. Mereka di dalam penjara dan dipasung. Tapi mereka justru melihat ini adalah bagian pengutusan dan penempatan Allah. Supaya orang-orang dalam penjara yang tidak bisa ditemui oleh orang lain, bahkan sangat sulit pada hal biasa, dengan cara biasa untuk menemui mereka. Dan ketika Paulus dan Silas diberikan kesempatan, ditempatkan oleh Tuhan masuk ke dalam penjara, mereka melihat ini sebagai kesempatan pengutusan Allah. Dan mereka melakukannya. Dan kalau kita melihat dalam Kisah Rasul 16 itu, sesuatu terjadi sehingga akhirnya kepala penjara dan juga seisi keluarganya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Bayangkan saudara, kalau Paulus dan Silas masuk ke dalam penjara dan kemudian mereka mengeluh, mereka mogok, mereka tidak mau melakukan apa-apa, maka orang-orang dalam penjara, bahkan kepala penjara pun tidak bisa mendengarkan berita keselamatan. Mungkin saudara sekarang ini saat dalam keadaan yang sulit, dalam pergumulan, sesuatu yang tidak dikehendaki. Jangan hanya kita melihat dari masalah pergumulan yang kita sedang hadapi. Namun lihatlah, Anda sedang diutus oleh Allah dalam situasi ini untuk bersama-sama dengan orang-orang yang saat ini bersama-sama dengan Anda, supaya mereka melalui kehidupan Anda, melalui berita yang Anda sampaikan, bisa mendengarkan Injil. Kesempatan ini tidak selalu terjadi. Dan kalau saudara memanfaatkan kesempatan ini, sebagaimana Paulus dan Silas, Tuhan bekerja dan orang-orang di sekitar, di tempat di mana Anda saat ini berada, akhirnya diselamatkan melalui kehidupan Anda. Mari saudara, dua hal yang penting kita ingat.
Kita waspada karena iblis berusaha untuk melemahkan kita yang hidup sungguh-sungguh dan setia melayani. Yang kedua, bahwa Tuhan mengutus dan menempatkan Anda sekali-sekali juga dalam situasi yang mungkin sulit. Tapi ketika kita mengalami itu, jangan konsentrasi dengan masalahmu, tapi berkonsentrasilah kepada penempatan dan panggilan Allah. Lakukan apa yang Allah mau bagi saudara. Dan Alkitab juga mencatat, sesudah peristiwa itu terjadi, Paulus dan Silas akhirnya bisa dikeluarkan dari penjara. Kita kalau mengharapkan keluar dari penjara tanpa melakukan apa-apa, mungkin kesempatan untuk menjadi berkat pun terlewatkan. Sayang sekali bukan? Karena itu tetaplah setia melihat hidup kita sebagai alat Tuhan, yang Tuhan tempatkan, yang Tuhan utus dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.